hatimu, junjung akhlak yang tinggi. Perankan ranah batinmu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi. Perankan ranah baktimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa. Kegiatan ini terdiri hampir seluruh penjabat daerah dan unsur vertikal yang ada di Kabupaten Mukumuko. Hadir Bupati dan Wakil Bupati Mukumuko, Kapolres, Dandim, Kajari, Kemenang, Pengadilan Tinggi dan Ormas serta lembaga sosial lain yang ada di Kabupaten Mukumuko. Dan menjadi tamu istimewa dalam kegiatan ini hadir Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Haji Rosiansah. Pelantikan pengurus baru ini dilantik langsung oleh Ketua Kops Alumni Mahasiswa Islam Kahmi Provinsi Bengkulu, Muhammad Fahidno.
dengan sebelumnya dimintai kesediaannya untuk diambil janji dan komitmen kepada seluruh pengurus yang akan dilantik. Dalam sambutannya, Pahitno meminta kepada seluruh pengurus KAHMI Kabupaten Mukomuko yang baru untuk bekerja dengan serius dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, menjaga nama baik KOPS dengan membantu kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Mukomuko agar lebih baik, serta menjaga kerukunan dan solidaritas antar sesama KOPS KAHMI. Daerah kami Mukomuko dan Forhati Mukomuko, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Daerah KAHMI dan Majelis Daerah Forhati Kabupaten Mukomuko? Sekali lagi saya tanyakan, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Terima kasih. Kalau demikian, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab, kami pengurus Majelis Daerah Top Alumni HMI dan Forum Alumni Forhati Kabupaten Mukomuko masa bakti 2021-2026 berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik kami dan Forhati sebagai amanah yang dibebankan kepada kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Selesai. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini bisa diemban sebaik-baiknya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang disampaikan oleh Bupati Mukomuko Haji Sapuan dalam sambutannya, meminta kepada seluruh pengurus KAHMI Kabupaten Mukomuko untuk ikut andil dalam memberikan sumbang saran, masukan dan pikiran kepada pemerintah daerah sehingga dengan bersama-sama mewujudkan Mukomuko berkemajuan akan tercapai dengan mudah, ungkap Bupati Sapuan.
membesarkan salah satu partai di Kabupaten Muko masuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Muko pada 2004 yang selanjutnya diberikan jadi bupati dan alhamdulillah sekarang juga menjadi wakil gubernur. Sementara saya dari 2009 sampai 2021 sekarang masih di Kabupaten Muko. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Abang di yang saya hormati Majelis Mulia Ahli Institusi Budi di tengah-tengah kita hadir dua orang pengurus majelis wilayah dan yang kedua ini juga semua saya orang yang menjadikan saya seperti ini. Jadi kalau ada yang salah dari saya dan dilakukan yang salah pertama adalah ini. Kalau ada yang benar itu mungkin atas penjelasan saya ini. Yang pertama adalah kita hadir bersama dari dan juga berbagi dengan saya sama yang nelpon malam nih. Oh iya, ntar malam dulu Pak. Ya. Karena akhirnya jadi ketua komisi sebelum di wilayah dan saya sesudah mengambil jadi karena akhirnya ada budaya baru ini. Jadi kami berada di pusat yang sama, tetapi nasib juga yang membedakan. Dulu setelah dari komisariat masuk menjadi ketua umum cabang nanti dulu. Sementara saya cuma sebatas waktu ketua bidang komunikasi umat dan PKP saya coba dulu. Jadi ternyata perjalanan hidup ini suka duka bisa sama, tapi nasibnya berbeda. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muko, alhamdulillah sudah kita hadir Bapak Bupati Muko. Terima kasih Pak atas kehadirannya di acara ini dan keterangan luar biasa ini. Ada juga Ibu Bupati Muko. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Alhamdulillah kita sudah hadir Bapak dari Kabupaten Muko. Terima kasih Pak atas kehadirannya acara ini. Acara ini acara ini diwakili oleh pada saat saya mulai masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan masyarakat yaitu ekonomi, sosial, budaya untuk bisa membangun Kabupaten Muko ke depan bisa lebih baik dan dalam rangka menuju Kabupaten Muko ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bang. Ya. Di sini butuh kebersamaan kita semua, butuh sebagai kita semua. Di mana posisi kami? Kami dari bentuknya kami sampai hari ini. Kami secara organisasi yang merupakan badan berikutnya awal adalah yang pertama kami dibangun untuk membangun suatu lagi di antara alumni hati. Namun demikian kami itu juga menjadi titik masuk dalam kerangka partisipasi alumni hati dalam untuk membantu dari pembangunan terkhususnya di Kabupaten Muko. Kalau karena dari lahir sampai sekarang kami memang selalu bereksplorasi dalam rangka menciptakan pembangunan dimanapun kami itu. Dengan demikian segala potensi dan kemampuan yang ada di kami ini kami dari kami selalu siap mengabdikan diri untuk siap bekerja sama, siap berpartisipasi positif dalam rangka memajukan Kabupaten Muko. Kenapa kami berani menawarkan diri seperti itu? Kami tidak mau, tetapi kami memang punya SDM yang kuat untuk melakukan. Kami punya SDM yang mumpuni untuk melakukan.
dengan orang dan nilai-nilai dasar kebahagiaan yang kami pelajari, yang kami mendapat pada saat kami menjadi mahasiswa. Pada juga kondisi kami dengan jiwa dan cinta yang selalu melekat dan juga, maka kami tidak dimampu untuk bisa membantu kepada guru-guru yang berdepan. Kami hanya tidak kuat secara eksternal, tetapi kami itu juga kuat secara eksternal dalam rangka membangun komunikasi di semuanya. Prinsip mimanisan kita yang ada di HMI itu ada. Yang pertama, HMI itu pasti orangnya bergerak berbias. Dia seorang inovator, pencipta. Dia seorang pendamping. Dia selalu bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Dia selalu berpinjam. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang dari seorang kader HMI? Apalagi yang kurang dari seorang alumni HMI? Untuk itu pada forum pelatihan tadi kami berani dengan gagah, kami berani dengan semangat untuk menampilkan materi-materi tersebut. Tema kita pada hari ini adalah menentukan kontribusi, mempertegas kebijakan kami itu kepada dengan kami tidak alumni itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana dalam konteks apa, dalam konteks nilai-nilai kebenaran. Tidak kemana-mana itu adalah dalam konteks kebenaran. Dalam konteks Islam. Kami tidak kemana-mana. Tetapi kami ada di mana-mana. Ada di mana-mana adalah dalam apa berbeda pada dalam Pak Bupati maunya ada lagi kebijakan itu Pak Bupati mau kemudian mana? Sampai ada berjalan. Pak Bupati berpolisi mau kemana? Benar-benar Pak Gubernur. Kita bicara pembangunan punya kok. Gubernur buku dalam alumni. Pak Bupati ke DPR itu juga partai mana? Semua partai ada kalau misalnya. Karena memang nanti tidak pernah memperdebatkan alat perjuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Pak Wagub, secara fisik belum ada di ruangan, tapi karena beliau hadir, saya hormati sebagai awal dari penghormatan apresiasi saya kepada Pak Wagub, karena pada saat beliau masih menjadi bupati di Lebong, ini Bapak Rojan Saini setiap acara kami selalu hadir. Bahkan saya ingat pada saat melantik pengurus Majelis Daerah kami Lebong, beliau menyiapkan rumah dinas beliau untuk tempat pelantikannya plus organ. Kemudian di acara-acara berapa kali acara kami di Lebong, beliau juga selalu hadir dan selalu memfasilitasi. Alhamdulillah. Dan sekarang pada saat dia sudah menjadi waktu pun dia hadir cukup jauh dari Bengkulu ke Muko-Muko ini, beliau sempat hadir. Mungkin karena beliau sering hadir di acara kami, mengapresiasi acara kami, hingga jadi waktu mungkin. Kemudian yang saya banggakan Bapak Bupati beserta Ibu Bupati Muko-Muko. Salam kenal Pak Bu. Ini pertama kali saya ketemu dengan pimpinan yang baru di Muko-Muko, dan pada saat acara kami kemarin itu memang pada saat itu kalau nggak salah
bupati definitifnya sedang cuti pada saat itu. Jadi, tapi tetap ada kemarin perwakilan dari pemerintah daerah menghadiri acara pada saat musda kami Bogor. Kemudian juga yang saya banggakan Bapak Ibu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, saya lupa tadi siapa aja yang ada dari Pengadilan Negeri, ada dari kepolisian, dari Dandim, yang jelas bahwa itu adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi kami. Hampir seluruh komida itu hadir. Kalaupun tidak sempat pimpinannya, itu saya tetap hadir. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bahwa kami itu dihargai, dihormati, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kawan-kawan dari Ormas OKP yang berkesempatan hadir juga kami ucapkan terima kasih. Terkhusus untuk kawan-kawan Majelis Daerah kami Mukomuko yang baru saja dilantik. Saya ucapkan selamat mengemban amanah, dan sekali lagi sumpah kita tadi diawali oleh syahadat dan ditutup oleh doa iftitah. Silakan maknai itu. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, coba sekali-sekali buka YouTube, ketik di passwordnya itu kata-kata Himpunan Mahasiswa Islam. Maka pada saat itu akan muncul ribuan video tentang bagaimana aktivitas HMI di seluruh Indonesia dalam dia menunjukkan posisi dia sebagai warga negara yang menginginkan negara ini jadi negara yang baik. Tapi ketika menonton video-video itu, tolong emosinya agak diredamkan dikit, karena hampir dominan isinya adalah gas air mata, hukuman dari pihak kepolisian, bahkan darah muncul di mana-mana di seluruh Indonesia, dan itu dialami oleh kader-kader ini sampai hari ini. Saya menyampaikan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ketika sudah menjadi alumni, kita pernah mengalami itu loh. Bahkan ketua kami Komuko ini pada aksi reformasi, dia adalah satu-satunya para demonstran yang tertembak tahun 98. Dan mungkin itu karena itulah dia jadi ketua DPR. Dan pada saat itu aksinya adalah aksi bahasa kami dulu itu adalah aksi pengembangan Soeharto yang rezimnya cukup otoriter dan korup pada saat itu, sehingga terkenal dengan istilah KKN, perjuangan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan salah satu yang sempat jadi korbannya ya sekarang jadi ketua koordinator presidium Majelis Daerah kami di Komuko. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa HMI itu pernah sempat ingin dibubarkan oleh PKI dan hampir diiyakan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Pada saat itu jadi ketua umum PBNI adalah Dr. Sunarsono. Tapi alhamdulillah berkat strategi dan taktik dan konsistensi dalam memegang tujuan dari HMI, HMI gagal dibubarkan oleh PKI di pemerintahan Presiden Soekarno. Ada beberapa organisasi pada saat itu yang berhasil dibubarkan, bahkan partai pun berhasil dibubarkan pada saat itu. Ada Masumi yang sempat bubar, GPI, Gerakan Pemuda Islam dulu juga sempat berhasil dibubarkan. Tapi alhamdulillah HMI tidak dibubarkan. Dan itu menunjukkan bahwa kami ini kadang-kala dia bergerak tidak di zona nyaman. Kadang-kala dia bergerak di zona yang agak panas-panas sedikit. Dan akibatnya membawa resiko-resiko yang kadang-kala tidak enak secara fisik. Bahkan
akibat dari cara berjuang itu banyak juga alumni-alumni HMI itu yang bahkan bergabung ke kelompok-kelompok separatis gitu, bahkan teroris. Dan sekarang yang cukup juga hangat itu terkait dengan penangkapan Habib Rizik. Itu menantunya Habib Rizik yang sekarang sedang ditahan dalam proses itu adalah alumni Sabah Bandung. Yang menggalang dana pada saat 6 orang entah itu dibantai atau apa tidak jelas beritanya itu di kilometer 50 itu juga lebih baik untuk menyantuni dari keluarga-keluarga korban pembantaian yang saat itu. Saya menyampaikan peristiwa-peristiwa ini mungkin hanya coba memandang dari sisi lain tentang tema yang disampaikan oleh kawan dari MDK Komuko, yaitu meneguhkan kontribusi. Kontribusi itu mana sempitnya hanya sebatas sumbangan, tapi kita bisa mengkajinya secara semiotik bahwa kontribusi itu adalah sesuatu yang kita bentuk secara kreatif, produktif dengan cara-cara yang cukup keras, dan itu harus bisa membawa pengaruh pada perubahan sosial, perubahan politik yang tidak benar, perubahan moral yang semakin layak hanya ada di permukaan moralitas seperti itu. Nah, saya hanya ingin mempertegas itu. Nah, amanah yang sudah disampaikan oleh pengurus MDKMI melalui SK oleh MWKMI Provinsi Bengkulu ini menginginkan seperti itu, bahwa kami secara programik mungkin dia tidak punya program yang secara resmi harus dilaksanakan secara rutin, tapi ketahuilah bahwa kami sejak setidak-tidaknya di kode pengurusan kami sebagai majelis wilayah kami Provinsi Bengkulu telah menyusun beberapa komunitas-komunitas tertentu di seluruh Provinsi Bengkulu yang mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak banyak publisnya gitu. Tapi mereka selalu mendiskusikan hal-hal yang sensitif di negara ini dan coba membangun itu, mengkreatnya menjadi sesuatu yang produktif bagi kebijakan negara. Apa contohnya salah satunya? Di salah satu kabupaten di Bengkulu ini, saya nggak usah sebut namanya, kawan-kawan MD kami di kabupaten itu punya kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang rutin membicarakan tentang kondisi-kondisi kenegaraan dan daerahnya. Dan mereka lintas partai, bahkan ada yang bukan orang politik, mereka bergabung, bertemu di tempat-tempat bertindak-tindak, menceritakan kondisi negara, apa yang harus dibuat, dan ini berjalan terus sampai hari ini. Dan itu memang bukan program yang programik, termasuk mungkin di Muko-Muko banyak hal yang menjadi persoalan. Beberapa kawan-kawan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan besar swasta di Muko-Muko itu terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta sekarang kalau nggak salah sudah kurang lebih ada 48 peraturan perundang-undangan di bawah Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh negara ini. Hal itu dalam kajian kami ada beberapa hal yang mungkin perlu disikapi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Saya contohkan satu terkait dengan upah buruh umpamanya, bahwa dalam PP yang sudah dibuat oleh pemerintah itu upah buruh tidak lagi dihitung dari kebutuhan minimum, tapi dari kondisi-kondisi yang lain. Nah ini ketika ini tidak disikapi secara baik, maka akan terjadi gejolak di daerah tersebut yang melakukan peraturan pemerintah pusat, maka akan buat gejolak di daerah-daerah. Itu salah satu contohnya. Maksud saya apa? Bahwa sekarang sudah harus ada kajian strategis di setiap daerah menyikapi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat omnibus law itu, karena akan banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik di daerah nantinya. Sementara perizinan hampir seluruhnya ditarik ke pusat. Terakhir dan cukup kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja adalah PP nomor 22 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sekitar
beberapa hari yang lalu, yang isinya salah satu di pasal itu menyebutkan bahwa faba, plain ash and butter ash itu tidak lagi dimasukkan sebagai bahan limbah berbahaya atau masuk lagi B3. Saya menganggap bahwa PP itu adalah salah satu produk yang menggunakan logika falasi, kesalahan logika yang cukup fatal yang dilakukan negara. Kenapa seperti itu? Bahwa mengeluarkan sesuatu itu menjadi hal yang baru itu harus berdasarkan penelitian yang valid. Contoh sudah banyak korban dari faba, bahkan juga yang dalam PP nomor 2 itu limbah sawit juga tidak dimasukkan sebagai bahan berbahaya beracun. Nah, ini akan menimbulkan konflik di daerah. Sementara kita punya gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang seharusnya juga menyikapi hal ini. Hal ini kalau tidak diurus secara bagus, tidak dibicarakan hal-hal sebagai yang bagus, maka akan timbul konflik-konflik yang tidak produktif bagi daerah. Ini berbahaya, mengganggu produktivitas. Berikutnya terkait yang sudah saya sampaikan tadi, yang juga menjadi bahan utama pembicaraan termasuk dari Majelis Nasional adalah bagaimana negara ini termasuk sampai ke daerah itu coba menyusun kembali strategi pembangunan nasional di tengah pandemi COVID-19 ini. Refocusing dana APBD, APBN setiap daerah ini cukup mengganggu. Sementara tingkat partisipasi masyarakat atau rakyat Indonesia terhadap negaranya ini semakin hari semakin turun. Ditunjukkan dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia dengan nilai 5, berapa. Indeks demokrasi kita turun. Salah satu yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi turun itu adalah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakatnya akan susah dibagikan kembali. Maka yang ada adalah mobilisasi. Mobilisasi masyarakat. Mobilisasi itu akan mengganggu partisipasi. Karena partisipasi butuh kejelasan dari masyarakat. Kalau masyarakat dibiarkan terus seperti ini, maka semakin hari tingkat kepercayaan masyarakat semakin tidak percaya. Saya pernah memposting sebuah tulisan yang menunjukkan kekecewaan tentang kondisi negara saat ini, dan itu diresponi hampir dari seluruh kawan seluruh Indonesia. Artinya apa? Bahwa sekarang ini untuk mengantisipasi atau meresponi setiap kondisi yang tidak nyaman yang dirasakan oleh warga negara itu, sekarang agak dibatasi, agak terbatas oleh yang namanya Undang-Undang ITE. Yang kemarin Pak Presiden Jokowi menjanjikan akan direvisi, tapi dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, dia ternyata Undang-Undang ITE tidak masuk dalam prolegnas. Bohong lagi. Hal ini dilihat rakyat diam itu. Cuman diamnya rakyat hati-hati. Dia bisa menjadi silent power, gitu. Kekuatan tersembunyi yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggerakkan masyarakat melakukan tindakan anarkis. Itu yang saya maksudkan dengan bagaimana kita di daerah termasuk kami tidak hanya melihat sesuatu itu dari kacamata ekonomi, sosial budaya, tapi juga perlu melihat kondisi-kondisi yang secara prediktif kemungkinan akan terjadi. Kita harus siapkan dari sekarang. Satu lagi yang mungkin saya pikir agak penting untuk saya sampaikan, bahwa urusan bagaimana kami daerah itu terhadap pemerintah daerah ini posisinya seperti ini. Saya pinjam kata-katanya Pak Yusuf Kala sebagai salah satu ketua Dewan Etik Majelis Nasional Hakim. Dia bilang bahwa
keluarga besar kami itu sudah tidak boleh lagi membiarkan kondisi negara ini. Semuanya sudah harus aktif untuk memperbaiki negara ini. Negara kita sedang susah. Utang kita sudah 6.000 triliun lebih. Indeks demokrasi kita turun. Beberapa hal terkait dengan isu-isu strategis nasional itu mendapat penolakan dari masyarakat. Aksi-aksi besar terus terjadi. Korban darah-darah bahkan nyawa sudah keluar di negara ini. Di era yang sekarang tidak ada disebut dengan era modernisasi ini. Kalau kita pakai kata-kata yang demikian, maka sebenarnya KAHMI itu adalah sesuatu yang walaupun organisasinya cuma berjenis paguyuban, ya, guyup kekeluargaan, tapi yang berkumpul di sana, seperti saya ceritakan di awal tadi kalau kita lihat YouTube, mereka orang-orang yang sudah pernah hampir rata-rata, itu mereka sudah nyicip itu, bagaimana nikmatnya gas air mata, pentungan dari Brimob dan segala macam. Bahkan beberapa kawan naik kita ada yang mati di Universitas Makassar Indonesia itu. 2 orang mati karena urusan-urusan bagaimana cara dia mencintai negara. Dalam posisi seperti ini saya anggap sampai pada sebuah titik bahwa jalur perjuangan itu setelah dihenti ya dikami. Perjuangannya bagaimana? Titiknya adalah titik pengabdian. Pengabdian itu adalah bagaimana membudakkan diri ini terhadap kebenaran, bukan membudakkan diri terhadap kekuasaan. Itu disebut dengan pengabdian. Pengabdian itu adalah bentuk dari ekspresi horizontal dari paham tauhid yang kita dalami di nilai dasar perjuangan di kami, di HMI. Yaitu bagaimana dia menunjukkan dirinya sebagai hamba dari kebenaran, bukan menjadi hamba dari kekuasaan, bahkan bukan jadi hamba dari yang dominan. Itu yang disebut dengan insan pengabdi, insan keempat dari 5 insan kita. Namun dalam rangka menghambakan diri kepada kebenaran, maka kita harus tahu mana yang salah, mana yang benar, dan menyuarakannya juga harus tepat. Saya pernah menyampaikan bahkan di gedung daerah Provinsi Bengkulu pada diskusi cita-cita kami manusia itu. Saya sampaikan ke gedung terhormat itu bahwa itu kondisi di Papua sudah tidak baik-baik saja. Bahwa itu undang-undang cipta kerja mengganggu persoalan sosial masyarakat. Bahwa undang-undang ITE itu mengganggu cara berekspresi masyarakat. Saya bilang di kesempatan diskusi itu bahwa kalau orang itu disakiti atau ditindas atau ditindak, dia secara spontan akan mengeluarkan ekspresi yang ekspresif, yang demonstratif, bahkan dengan kata-kata yang kasar. Kalau orang itu disakiti, nah dengan adanya undang-undang ITE dengan beberapa pasal yang itu debat-debat, maka ekspresi itu nggak keluar. Ketika itu nggak keluar, mereka berkumpullah di tempat-tempat tersembunyi menyusun gerakan-gerakan yang dianggap gerakan-gerakan yang bisa mengganggu produktivitas kita sebagai orang-orang yang bernegara. Hal-hal ini yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena memang berbicara sekarang itu dalam bahasa yang sangat mudah susah, agak susah. Sedikit kena ITE, sedikit ada politik virtual, ya. Mau datang atau saya jemput kan gitu. Baik, karena mungkin Pak Wagub sudah datang, saya nggak perlu panjang-panjang lagi, segar juga ini Bang John. Terakhir ketemu sama Bang John ini pada saat acara kami tahun kapan itu? Acara kami yang sempat ketemu, dan sekarang ketemu lagi justru di Muko-Muko ini Bang John. Cukup jauh dari Lombok, ketemu di acara kami di Muko-Muko, ketemu lagi di acara kami. Dan
Tadi sudah saya sampaikan di forum ya, saya ceritakan bagaimana Bang Jo dengan kami ya. Pelantikannya di rumah daerah. Pakai oke lagi pada saya desainnya gitu. Saya nggak bisa nyanyi waktu itu. Kemudian acara terakhirnya datang, dan saya bilang lagi, mungkin karena setengah di acara kami, maka sekarang jadi waktu. Saya bilang seperti itu. Tapi enggak, saya bilang itu saya ingin menunjukkan bahwa orang-orang kami itu, ya dia itu harus, bahkan apa ya, terakhir saya bilang di daerah bahwa orang-orang kami itu tidak boleh sekarang ini hanya sebatas dekat dengan kekuasaan. Sudah saatnya dia harus yang berkuasa ini. Kenapa? Karena orang-orang kami itu, terutama yang kurang komunikasi, itu biasanya mengkritiknya pedas-pedas, agak keras. Kalau dia mengkritik keluarga sendiri, maka timbulnya akan sesuatu yang produktif. Ini saja mungkin kepanjangan, mohon maaf, dan sekali lagi ini di seluruh acara kami yang pernah saya alami seperti hukum ini, baru kali ini Bupati dan Wakil Bupatinya hadir semua. Luar biasa bagi saya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini Bung Ali, adik saya yang cukup nakal, dan dulu Ali ini memang nakal dan dulu nih Pak Bupati. Dari mahasiswanya dia nakal. Mudah-mudahan ini menjadi simbol bahwa kedepannya kita bisa saling bersinergi. Cuma memang beberapa orang kami itu omongannya nggak pedas-pedas di Pak Bupati, tapi hatinya baik kok. Kalau urusan NKRI Pancasila sudah clear mereka, karena di NKRI itu ada 3 nilai dalam satu kader itu tidak terpisahkan, dan ciri khas yang paling dipegang dari dulu sampai sekarang yaitu keislaman, keintelektualan, dan keindonesiaan. 3 ini melekat dalam tubuh kader NKRI. Jadi kalau urusan ini termasuk juga mungkin Pak Dandim ya, gak usah kami itu pernah lama di bagian dari pihak TNI. Saya mengalami itu di tahun-tahun 90-an supaya Bapak SD nggak selalu di Thailand. Oke, saya pikir itu saja, dan pada Majelis Daerah kami Mukomuko sekali lagi saya ucapkan selamat mengemban amanah, dan kami MD Mukomuko ini adalah Majelis Daerah yang lusuh, anak paling lusuh di seluruh MD kami yang juga terbentuk terakhir. Alhamdulillah terbentuk juga kami Mukomukonya. Jadi ketua koordinator presiden pertamanya ya Bung Ali Sabtaini, yang sekarang juga menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Mukomuko. Itu saja, bila kurang maaf, bila berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Haji Rosdiansyah yang telah sempat hadir pada pagi hari ini. Yang hormati Wakil Bupati yang juga sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, yang saya hormati Ketua Organisasi, yang saya hormati Majelis Kami Wilayah Kota Bengkulu, yang saya hormati Forum Komunikasi Daerah Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mukomuko. Ini tempat hadir adalah dari Pak Kajari yang juga dari tadi ada juga sebelahnya Ketua Pengadilan Agama, dan juga Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Teruskan di sebelah kanan juga Pak Dandim ya, Pak Guru dan Pak Kapolres tadi, dan muncul ini ya OPD yang ikut juga. Dan juga yang saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda serta kawan-kawan media, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang berbahagia semua.
Kami didirikan ya pada tanggal 17 September 1966 dengan misi terwujudnya ikatan cendekiawan Muslim yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia demi kesejahteraan umat manusia menuju masyarakat adil dan makmur yang diberkahi oleh Allah SWT. Kami berfungsi sebagai wadah alumni tadi, wadah alumni himpunan mahasiswa Islam yang guna mengembangkan profesi dan kepribadian serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, menyatu padukan seluruh potensi dan partisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi yang didirikan di Jogja tersebut pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan tanggal Februari 1947. Atas prakarsa Lawan Pani beserta 14 orang mahasiswa sekolah tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia, dan kami merupakan sebuah wadah silaturahmi alumni haji untuk mempercepat tali silaturahmi dalam rangka ikatan ukhuwah Islamiyah. Keberadaan kami selain untuk wadah silaturahmi, tetapi juga sebuah wadah untuk melakukan perjuangan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini, menurut kami, daerah Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat membawa angin segar untuk mengambil peran serta berpartisipasi dalam mencari akar persoalan dan serta memberikan solusi atau kontribusi konkret di Kabupaten Mukomuko. Sebagai pimpinan kepala daerah Kabupaten Mukomuko, tentu dengan hadirnya kami di Kabupaten Mukomuko ini, kami terus membuka diri kepada semua elemen untuk selalu serta bergandengan tangan membangun Kabupaten Mukomuko yang kita cintai. Tentu apa yang disampaikan kami baik dari pengurus wilayah maupun kabupaten tadi merupakan masukan buat kami. Tentu dengan hal tersebut kami tetap menerima saran, kritik apapun untuk bisa kita bicarakan secara bersama demi kemajuan kabupaten yang tercinta ini, khusus Kabupaten Mukomuko. Terima kasih banyak kepada delegasi kami, mudah-mudahan terus menjaga hubungan silaturahim organisasi ini demi dapat terus berkontribusi buat kabupaten maupun provinsi dan juga negara Indonesia. Itu aja saya rasa yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan juga selamat, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik, dan saya ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Haji Rosyansah, dalam pidatonya memberikan apresiasi dan masukan kepada seluruh pengurus KAHMI Kabupaten Mukomuko untuk selalu menjadi yang terbaik. Mengingat alumni KAHMI adalah merupakan kader-kader terbaik, potensial, berkarakter, dan intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana liyadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'du. Selamat pagi, selamat jalan untuk kita semua, Om Setiastu Budaya. Yang sama-sama kita hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko yang masih gagah ganteng, juga ibunya masih ceria dan semangat. Itu sebagai pimpinan yang baru, ya, dengan etos kerja yang luar biasa, perlu sama-sama kita beri apresiasi dan kita dukung. Ya. Dan yang saya hormati juga ada Pak Dandim, Pak Kabir mendahului, karena beliau ada untuk jadi saksi di dalam pernikahan. Dan yang saya hormati Pak Kajari, Ketua PA, Ketua PN,
hadir bersama kompak luar biasa. Dan pada hari ini juga Ketua Majelis Daerah kami Provinsi Bengkulu dan Kabupaten yang sudah dilantik tadi beserta pengurusnya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan semua satu ya, ada MUI, ada GP Ansor, ada PD GMI, ya, Datuk SMI, ya, kemudian ada lagi apa lagi? PWI. Ada lagi PACNU, ya, ada PD Muhammadiyah, kumpul satu-satu sama. Jadi wadah kami ini ya bukan lagi satu ormas saja, sudah gabungan semua ormas. Maka dikatakan tadi kami ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Ya, itu adalah jargon yang luar biasa. Memang kami alumninya ada di mana-mana, di kementerian bahkan di istana, ya kan, di gubernur jajah pemerintah semua yang ada. Dia menerangkan diri kepada pemerintah daerah, ya. Nah itu maksud dan tujuan pada hari ini. Tapi terlalu banyak kelak-keluk. Langsung saja kami siap membantu. Ya komunikasi. Ini saja. Ya kan? Nah, pemerintah daerah membuka diri. Ya, membuka diri. Ya silakan sama-sama duduk bersama-sama. Ya, tidak bisa Pak Bupati sendiri untuk maju memukul ini tanpa dibantu oleh Dandim. Dandim adalah teritorial. Gimana kita mengecek kekuasaan kalau teritorial tidak ada? Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa menjalankan tugas tanpa Pak Kapolres Dewan Keamanan. Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa menjalankan tugas tanpa dibantu sama Pak Kajari Hukum. Semua berperan. Maka dikatakan Perkopimda, forum koordinasi daerah harus koordinasi. Kalau ingin maju satu daerah, ini adalah instruksi Pak Presiden. Harus kolaborasi, sinergitas sama Perkopimda. Jangan jalan sendiri. Ya, negara satu kalau kita bersatu. Ya, tadi sudah dibuka peluang sama Pak Bupati. Silakan sama-sama duduk. Saya nanti besok memimpin rapat musyawarah. Ya, kenapa saya memimpin? Ini menjalankan amanah undang-undang. Ya, Pak Bupati, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, masa sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi sampai ke bawah. Ya, dengan peraturan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang ya sistem informasi pemerintah daerah. Jadi ada sinkronisasi. Ke depan saya minta moga-moga menjadi contoh, ya, contoh daerah lain. Di mana kita ngomong sombongnya, kita ngomong moga-moga jadi ini. Kalau tidak diimplementasikan dengan aplikasi, orang tidak akan mengakui. Betul tak? Kalau ada kami nanti rame mengkritik dia berdemo misalnya, Pak Bupati bisa bilang, ikut kamu baca, ya, Kabupaten.go.id misalnya, bukan semuanya sudah terlihat. Jadi ada fungsi kontrol masyarakat yang kepada pemerintah daerah tanpa bertatap muka. Ini sangat terjadi. Ini saya akan terapkan di Bengkulu. Pak Bupati ke depan harus buat itu. Good governance harus ya, e-governance harus diimplementasikan dengan call center seperti Bank Data. Wah, kalau ngomong baik tidak boleh ngaku gitu. Benar tak? Kalau satu-satunya saya sudah bikin di Bengkulu, saya kasih contoh. Kalau Presiden Bengkulu punya call center, BPK punya call center, BPKB punya call center, pihak Kapolda punya call center sama-sama, ya kan? Nah, Pemda Kota seluruh punya call center. Ayo, bayangkan semua punya bank data. Ketika ada kementerian datang ke sini, mau mana? Tak perlu buku, langsung klik aja keluar datang ke buku. Sampai ke kau. Kalau sudah begitu caranya, tidak akan terjadi miskomunikasi antara auditor BPK dan pemerintah daerah. Tidak usah sampling lagi, cukup klik aja keluar semua. Besok Pak Bupati dalam hal mutasi, dalam hal ya evaluasi melakukan sistem yang bekerja. Tidak ada intervensi, tapi dia betul-betul menempatkan orang pada generasi elemennya, the right man on right list.
Kalau sudah begitu nanti, ya, ikut sertakan kami. Kami ini orang-orang intelektual. Ya, pemikiran kita pakai. Ya, kita pakai pemikirannya. Memang pedas sekali bicara. Namanya kami. Nyotulah kami itu. Ya kan? Namanya kami. Nah, kami kasih tahu sama pemerintah daerah begitu, masukkan. Ya, maka dari itu pemimpin yang baik, yang sukses adalah pemimpin yang berani mengakui kekurangannya. Ya, pemimpin bisa memilih orang-orang pintar sekitarnya untuk bekerja sama-sama, baru jadi calon. Oleh karena itu, sebagai bupati baru, saya yakin dengan adinda saya, dia punya SDM yang luar biasa, punya kemauan yang luar biasa. Maka itu dia akan menyelesaikan semua administrasi yang sudah berjalan, tapi akan diperbaiki lebih baik lagi. Itu tugas seorang bupati. Dan wakil bupati juga sebagai pengawasan dan monitoring, ya, pembinaan para untuk negara. Jalankan tugas ini. Jangan melanggar kebijakan daripada bupati. Kebijakan kita bukan kebijakan, itu pengawasan. Ya kan, pengawasan, ya, apa saja pembangunan, ya, kemiskinan, itu hak kita, hak wakil bupati. Nah, jadi kalau sudah tahu tugas masing-masing, saya yakin loadingnya akan cepat di Kota Lebong ini. Loadingnya akan cepat. Tapi kalau tahun udah pecah, selesai kita. Ya, mulai banyak yang masuk dari pecah itu. Oleh karena itu kerjasama soliditas itu sangat ditambahkan, terutama pada provinsi. Kalau ini sudah satu, mau bawa kemana ini, berlayar kemana, pasti sampai ke tujuan. Kalau tidak, akan karam. Sudah banyak contoh, ya kan? Nah itu terima kasih Bupati ya. Saya ini pimpinan Anda. Saya berani mengerti. Saya juga merasa umum. Ke depan saya tahu Kemenko sudah punya komisioner. Pak Ketua DPR, saya lupa dengan Ketua DPR. Wah, Pak Ketua DPR sekaligus ketuanya. Ya, tolong disetujui besok. Ya, Ketua. Ya, percuma apa yang kau ngomong ke Bupati ini kalau kau tidak setuju. Nanti setuju. Kalau kau setuju, Pak, itu boleh komisioner. Ciptakan hukum tempat orang, ya, kunjungan kerja ke sini untuk belajar. Itu. Kalau mau dulu, misalnya Pak Yunus dulu menjadi contoh. Ya, habis Patrick dia di TV. Mau ini sama masih kalah semua, termasuk Lumpur kalah. Tapi saya belum mati dulu. Belum mati, saya masih DPR. Ya kan? Tapi setelah saya masuk, kalah mungkin. Jauh. Apa? Mengukurnya kita berkompetisi. Ya, sebagai daerah baru, kita jadikan. Ya, kenapa saya menunggu ini? Saya ini mengukur ini. Karena aku dan apa-apa mengukur, udah tahu. Hei, tahu tak? Tahu. Tahu. Saya ingin mengukur jadi. Saya siap untuk bahasa buat. Anggarkan ke depan ini comment centernya. Jauh-jauh sebelum Bapak itu kantornya. Kalau sudah ada comment center, saya akan bantu nanti. OPD sudah bicara tentang manual lagi, sudah aplikasi, sudah semua. Kalau sudah sudah maju mengukur. Sehingga kami nanti kalau datang kasih masukan saja. Ya, kasih ini Pak, anak belajar bagaimana belajar. Ya, untuk rakyat fisik dan sebagainya. Sudah transparan kan tahu. Begitu Bapak sekalian, ya, saya terima kasih. Sebenarnya saya besok ada undangan, entah jagonya kami ini. Tahu-tahu aja waktu ke sini. Diundang ya Bu. Melangkah ini kan. Dan mana dia tahu sini. Banyak dia jadi. Mata-mata aja. Padahal saya laju di Taman Petai. Desa Taman Petai. Taman Petai. Mogoto. Lalu urusin tahu berapa undangan. Benar. Masuk berangkat hari ini. Pada ngantuk dah, aku tadi pulang dari tidur lah dulu. Ngantuk lah ya. Ini pidato, serah itu, apa pidato. Ya kan, pada tujuan satu saja. Minta diperhatikan kami ini. Oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati.
minta diperankan. Kami ini adalah organisasi intelektual yang punya ide dan saran untuk maju Kabupaten Mukomuko. Benar tak? Itu inti, tak ada lagi inti lain. Siap Pak Bupati? Siap ya? Tegas juga. Siap. Gubernur kan kami kita, ya kan? Maaf aja saya agak tegas ngomongnya. Saya dah ada, ini adalah cara ngomong Pak Tuan. Menanggung kalau berhasil untuk saya bikin. Saya nak bikin untuk SDM ini, tak seperti tertentu itu. Ya kan? Pemimpin tegas. Kalau tegas nak banyak, ya berjalan. Kalau kita lebih tak banyak. Harus tegas. Ya, kapan lagi daerah kita ingin maju? Muka-muka ini luar biasa, ya, kaya. Kalah kalau dari lain dengan muka-muka ini. Sebenarnya, ya, bahkan laba pesawat ada salah satunya di Kabupaten Mukomuko, ya kan? Perkebunan banyak muka-muka, ya, dia gedung-gedungnya masuk daerah tadi, nanti lagi di Barrio. Rumahnya semua tembok semua, rumahnya bangkok semua Pak. Tapi bagaimana, ya, mendesain ini lagi supaya tingkat kemiskinan kita ini, ya, bisa rendah, ya kan? Nah, gimana caranya? Inilah sama-sama dulu nanti, ya, koordinasi, ya, ditingkatkan nanti. Serang dengan lama sosial dulu Pak Bupati. Lama sosial dibikin dharma sebanyaknya. Kalau dia sudah dharma nanti produksi dengan sendirinya dia. Saya dah 4.000 rumah di Lebong saya bikin. Sudah kalau di RPJP saya terukur Pak Bupati. Ya, saya 5 tahun RPJP saya sudah mencapai 94. Ya, 94,48%. Janji-janji saya kepada masyarakat. Itu saya kerjasama sama LPM di lembaga akademisi Fakultas Universitas Bengkulu. Saya minta, ayo, nilai saya, nilai kerja saya. Alhamdulillah sudah 94,48%. Wajarlah dulu kalau cuma 6% kalau dikit. Ya aku di manusia, bukan di mereka. Ya kan? Itulah hebatnya dia kudu. Begitu juga Pak Bupati ke depan, supaya nanti untuk modal ke depan. Ini loh, saya sudah kerja. Saya kerja ini. Karena itu lah profesor, doktor Romi bisa. Jo, analisa jelas analisisnya. Nah, maka itu terus kalau bupati bekerja itu bukan sekedar bicara saja, tapi terukur. Ya, apa janji kita dalam masyarakat, kita kerjasama ini sama akademisi untuk menilai apa yang sudah kita kerjakan, sehingga puas masyarakat. Bupati kita ini sebenarnya aku itu masuk pas dengan guru ini. Sebaik-baik kita masih jahat pula bupati. Ya, maksimal masih kurang juga. Tidak puas masyarakat ini. Ya kan? Tidak puasnya. Tapi kalau ada unsur teknik mereka tidak begitu. Ya. Mental miskin pasti banyak sekali. Walaupun dia tidak miskin, banyak sekali. Oleh karena itu, benar Bapak tadi ngomong, saya berpikir apa? Data itu perlu. Karena itu yang pertama kali. Kalau Bapak sudah bicara data, yakin Bapak akan menaikkan level-level yang saya katakan tadi, sakit dan sebagainya. Tapi kalau ada data, no, hanya ngomong saja tidak diakui. Oke, terima kasih. Kami, ya, sedang harus semangat berikan kontribusi ke daerah yang baik dan positif, ya kan? Kami saya tahu orang-orang yang intelektual, ya ternyata semua orang ini, tentu pemikirannya luar biasa. Ya, sama-sama. Kalau bupati cari kami, tidak mungkin kami lah cari bupati, ya kan? Supaya komunikasi tidak tersendat. Nanti ke depan sudah nanti ini ngomong belum bupati tidak dia bupati, keceknya siap. Padahal dia tidak pernah Pak Ketua DPR banyak. Dia Ketua DPR, kami ya. Macam Pak Ketua DPR itu semua bupati. Tidak. Itu saja bupati dengan rasa maaf, ya. Besok kita buka muslimbang, kita pastikan tidak ada terjadi overlap dalam ini. Saya pastikan juga program kami akan berjalan di Muslim Mukomuko ini. Saya pastikan namanya wakil sih. Udah perlu saya jadi kebijakan, cari guru menjadi wakil ibu. Ya kan? Saya tahu, saya bidang saya pergi ke daerah, kemana-mana. Pak Ridin, bila ke Jakarta.
ya kan, urus sesuai dengan undang. Perwakilan pemerintah pusat untuk di daerah. Saya sebagai ini saya berangkat sudah daerah. Itu kolaborasinya. Muko-muko ke ini tahu jalan. Kami juga pengawasan. Kenapa kami tahu? Setuju? Setuju? Hah? Setuju. Ya mudah-mudahan muka-muka menjadi inisiator, ya, menjadi referensi dari lain dari bang. Saya siap untuk membantu Pak Satuan, bukan tiba-tiba, ya, gas. Ya, kalau Pak tegas melawan baik. Pak Kajari, Pak Dandi, Pak ini tolong bantu Pak, ya, ya, asal saling bantu, ya, saling bantu. Bantu Pak Kajari, bantu Kapolres, bantu Dandi, bantu yang lain, selesai. Ya, tidak baca hidup di DW. DW ini banyak betul. Ya Bu, Pak Kajari ya, Bu Jadi, Pak Kajari. Pak Kajari, ya, Pak Kajari tidak sama. Bapak, kalau Bapak ragu dalam mekanisme keputusan, pengacara negara, betul Pak Kajari. Pengacara negara, contoh saya. Ada imam yang memiliki ya, tidak apa? Tidak apa. Masih lama. Masih lama. Saya dulu didesak oleh imam, minta belikan motor personalnya, berpikir memang. Saya panggil Pak Kajari, Pak Kapolres, mana ini? Dibuka, aku Pak Kajari. Oh bisa ada selanya. Manakan? Dapat tahu, berdoa imam. Tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak langsung maka jangan bukan. Maka koordinasi. Jadi apapun Bapak ragu dalam kebijakan, jangan ambil sendiri. Ya, Pak Kajari pengacara negara minta apa dukungannya atau minta sarannya. Pak Kapolres Pak Dandi juga masuk ke PN dan sebagainya. Kalau sudah koordinasi, tidak ada cair kalau kita main mesti sendiri dari bahaya ini. Dan selama ibu jadi bupati itu dan selama ibu jadi gubernur selesai deh. Ini yang kunci ini. Aku ngomong das ini. Dia koordinasi yang penting, ya. Maka Pak Presiden berkali-kali saya ditekankan supaya apa? Jangan satu sampai tinggal. Ya, tujuan itu membangun negara, ya kan? Sila berapa itu Pak? Sila berapa? Hah? Sila kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih Bupati, terima kasih Ketua Majelis Daerah kami Provinsi Bengkulu dan Kabupaten. Ya, mudah-mudahan kami tetap jaya ke depan membantu pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kanda Sudirman SAG MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbir warhamna anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihat wa abwaabal salam wa abwaabal jannah. Allahumma qina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya syarri akhirah wallahu lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu hadirin yang Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan anak baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara
Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Kami adalah organisasi yang sudah lama ya. Itu organisasi ini komponennya orang-orang intelektual. Sangat diperlukan untuk pemerintah daerah untuk sinergitas ya. Nah, dari posisi mereka ini kita sama, harus kerjasama. Artinya paling tidak pemikiran mereka bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah. Itu yang disampaikan tadi sama kami, mengenalkan diri. Yang dimana kami ini di Kabupaten Mukomuko ini bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk fasilitasi juga pemerintah daerah, ya kan. Selagi memang program kami ya di Mukomuko ini jelas, pemerintah daerah pasti dia akan menyupport, ya kan. Nah, asal apa saja yang sifat membangun, ya kan. Ali Safteni SE sebagai ketua terpilih mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Beliau berjanji untuk selalu menjaga marwah Korps dengan lebih baik dan bersinergi dengan semua elemen yang ada untuk bersama-sama memberikan pikiran tenaga untuk kemajuan daerah ini. Pertama, dilakukan kan secara administratif ini sudah selesai. Jakarta sudah diresmikan, sudah resmi. Alhamdulillah. Tinggal lagi kami bekerja dalam konteks program fokus kami ke depan itulah kami ingin ada suatu yayasan kami di Kabupaten Mukomuko yang mungkin bergeraknya adalah bidang pendidikan. Dan itu sudah dukungan semua pihak lah. Semoga yayasan pendidikan kami ini bisa di luar konteks itu secara hubungan dengan pemerintah, dengan segala SDM yang dimiliki oleh kami kami siap berpartisipasi secara aktif, bekerjasama dengan secara baik dalam memberi semangat pikiran kami untuk kami siap mengerjakan dua raga kami alumni Ditutup Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah batinmu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih,
bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi. Perankan ranah baktimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi. Perankan ranah baktimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi. Perankan ranah baktimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak